Okay, we are going to talk about part of speech untuk SMP, SMA, dan SMK ya. Oke, kita akan mencoba untuk mengexplain part of speech. Oke, yang pertama noun, kata benda. Noun atau kata benda digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke berbagai jenis seperti countable, uncountable, mass, common, proper, constraint, abstract, dan collective noun. Jenis-jenis noun dan contohnya, countable dapat dihitung seperti book, elephant, train. Uncountable seperti mass itu tidak dapat dihitung seperti love, sand, ya, pasir, happiness, ya, tidak bisa dihitung. Yang common itu sesuatu yang umum seperti country, city, man, nah, itu termasuk kata benda ya. Oke, next. Proper, sesuatu yang spesifik ya, sesuatu yang spesifik itu seperti Switzerland, Jakarta, January, ya, atau constraint, sesuatu yang berwujud nyata, bag, cake, building. Abstrak, menyatakan ide atau konsep, keadaan, dan hal abstrak lainnya seperti friendship, time, imagination, atau yang lainnya. Dan mengatakan tentang kolektif, merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda seperti deer, family, government, seperti itu. Yang kedua adalah pronoun, kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Terdapat 8 jenis pronoun, yaitu personal, demonstrative, interrogative, indefinite, possessive, reciprocal, relative, reflexive, dan intensive pronoun. Jenis-jenis pronoun dan contohnya seperti personal itu I, we, he, she, they. Ya, kalau demonstratif this, that, these, those. Interrogatif itu who, which, what, whom, whose, seperti itu. Dan indefinite ya, nothing, someone, anywhere, everybody. Possessive seperti mine, yours, hers, his, their. Reciprocal itu each other, one another. Yang relative who, which, whom, whose. Reflexive myself, yourself, ourselves, themselves. Yang termasuk intensif ya himself, herself, ourselves, themselves, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah verb, kata kerja. Verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Verb dapat dibagi ke dalam beberapa jenis seperti action verb dan linking verb. Jenis-jenis verb atau kerja, kata kerja dan contohnya. Ya, action verb. Transitifnya itu menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object seperti have, give, ride. Action verb intransitif menunjukkan tindakan. Kalau tadi menunjukkan tindakan atau kepemilikan, ini menunjukkan tindakan tapi tidak diikuti dengan direct object ya, seperti arrive, datang, rise, ya, wait, seperti itu. Linking verb, penghubung subjek dan deskripsinya. Contohnya be, taste, remain. Adjective, kata sifat. Yang selanjutnya adalah kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Contohnya pretty, sad, faithful, seperti itu. Yang kelima, adverb, kata keterangan. Sebagai kata keterangan, fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, kata kerja, atau adjective, kata sifat, atau kata keterangan sendiri. Adverb juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti manner, degree, frequency, place, and time. Jenis-jenis adverb dan contohnya. Adverb of manner, well, softly, quickly. Adverb of degree, just, almost, so. Adverb of frequency, usually, ya, biasanya, always, selalu, rarely. Adverb of place, tempat itu, in, above, ya, below. Adverb of time, annually, daily, yesterday. Ya, okay. Yang keenam adalah
Preposition, kata depan. Fungsi preposition adalah untuk menunjukkan hubungan antara noun. Ingat, hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Contohnya, in, on, at, through, with, by, of. Ya. Yang ketujuh, conjunction, kata penghubung. Conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase, klausa hingga kalimat. Terdapat 3 jenis conjunction, yaitu coordinating, subordinating, dan correlative conjunction. Jenis-jenis conjunction dan contohnya seperti ini. Coordinating conjunction menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Misalnya kata dengan kata. Contohnya for, and, nor, but, or, yet, so. Kalau subordinating conjunction itu menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya after, since, although. Correlative conjunction, kata penghubung yang berpasangan. Seperti not only, but also, either, titik-titik, or. Itu seperti itu ya. Oke, yang terakhir interjection, kata seru. Jenis kata yang satu ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contohnya oops, who, oh no. Itulah macam-macam part of speech yang ada di dalam bahasa Inggris. Apakah ini kamu sudah dapat membedakan satu jenis part of speech dengan lainnya? Oke, depend on you. Okay, thank you for attention. Keep watching my video today and like, share, and subscribe, please.